Oh, kalau yang sekarang itu bukan Pak Joko Widodo, yang ini ya. Joko Widodo. Ini itu laporan dari 5 pihak yang kita juga nggak tahu jati dirinya ya. Jadi kalau saya sih bicara begini, bukan soal legal standing apa, tapi keberadaannya, keabsahannya sebagai pelapor itu kan juga perlu diklarifikasi. Oh iyalah. Apa, punya kapasitas apa, ya kan? Kan ini kan seakan-akan seperti menerima laporan dari sosok yang tidak ketahuan jati dirinya siapa kan? Nah kan makhluk yang misterius, manusia misterius lah gitu kita bilang. Ya itu kan harus klarifikasi dulu kan. Artinya saya tuh sebenarnya kepengennya satu, jasa aslinya ada, oke, kita akan melangsungkan apa klarifikasi ini. Kedua, orang-orang ini mana, siapa mereka, kan saya mau tanya dulu itu. Tadi disampaikan nggak bisa Pak? Nggak disampaikan. Mau disampaikan ke keabsahannya itu. Ini Dokter Tipa, lebih baik Anda itu kan perempuan, lebih baik pulang ke rumah masak, merumah suami, jangan mengurusi Bapak Jokowi tentang ijazah Pak. Sudah di rumah masak, terus masak nasi, masak sayuran untuk suami lah. Udah jangan mikirin yang itu. Benar-benar tidak, kamu malah naik ke dalam mana? Ya bisa. Gitu kan. Nah sekarang Dokter Tipa mau ngomong apa aja, nah nggak dengerin. Karena apa? Dokter Tipa sama saja provokatif supaya menunjukkan ijazah Bapak Jokowi itu benar-benar palsu. Palsu dari mana? Mungkin lah gelarnya dokter kali ya juga sama, cuma membeli ijazah saja sama. Jadi jangan seperti itu Dokter Tipa. Kalau mau mengomentari silahkan, kalau mau untuk beradu argumentasi silahkan saja, tapi jangan menjelaskan Bapak Joko Widodo, itu tidak baik. Itu juga sudah pernah memimpin negara Republik Indonesia ini. Anda sudah pernah apa belum ya tantang? Karena kita belum. Coba dipajang di foto saya dari dulu, tahunya presiden itu ada beberapa: Insinyur Soekarno, Habibie, Soeharto, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, Insinyur Joko Widodo, dan Bapak Prabowo. Nah, foto Anda mana foto Anda? Enggak ada kan? Di dalam sejarahnya apa Anda ada bahwa Anda sebagai kepala negara? Kan ada. Jangan mengurusi orang lain saja, ngurusi diri sendiri dulu dan juga keluarga Anda dulu. Jangan melebar-lebar kasus ijazah Pak Jokowi ini supaya untuk menghangatkan trending topik Anda, supaya Anda juga mau mengangkat. Katakanlah kontra dulu, setelah itu kontra berapa pro dari yang jabat. Nah, udah basi gitu. Oke, nah kita mau tanya Bang Joshua, apa sih yang paling fatal yang Bang Joshua yang dilakukan oleh Rismond dan kawan-kawan terkait tuduhan mereka ijazah Pak Jokowi itu Pak? Iya, jadi yang pertama sejak awal ya kita sudah saya cantumkan di blog saya juga gitu ya, bahwa yang mereka teliti ini kan produk-produk analog. Artinya analog atau fisik gitu ya. Ini bukan produk digital, tetapi mereka menganalisis. Mereka menyebutnya digital forensik. Nah, digital forensik. Gitu. Aduh, salah kaprah katanya. Kertas analog. Enggak. Jangan pakai istilah itu loh. Apaan sih analog apa? Ini analog nih. Nih sertifikat, piagam, ijazah. Itu analog. Ya, diteliti dengan digital forensik. Produk forensik padahal ini loh, ini analog. Gua lempar sekalian loh. Gua lempar sekalian katanya. Bermasalah Bang. Iya, itu pertama gitu ya. Jadi dan pertama loh. Itu dilanjutkan dengan analisis lainnya. Pertama ELA misalnya ya. Error level analysis gitu. Yang keren banget itu istilahnya disebutkan oleh Roy Suryo lah atau Roy Panci. Kaprah lagi ketika mereka menganalisis menggunakan ELA gitu ya. Mereka mendeteksi adanya editan, adanya tempelan katakanlah di fisik, tapi mereka analisisnya menggunakan ELA gitu ya. Padahal ELA hanya bisa mendeteksi tempering atau editan-editan di file-file digital. Jadi ketika mereka menemukan hal yang aneh di file digital, berarti file digitalnya. Oh, betul. Gitu. Oh, kayak gitu. Betul. Nah, itu kan bekerja menggunakan kompresi gambar. Biasanya JPG. Nah, ketika misalnya ada foto atau gambar itu diedit bagian itu, otomatis pada bagian-bagian itu kompresinya akan berubah. Betul. Level tingkat hanya berbeda dengan yang belum diedit ya kan.
itu lebih kontras segala macam. Aku mau sederhanakan gini Bang, ini barang digital, entah itu foto dan kertas apapun, yang kemudian dikatakanlah saya gunakan satu aplikasi editan, saya menempelkan dengan tambahan gambar. Itulah yang akhirnya dianalisa lewat ELA itu. Iya, jadi nanti akan muncul ketahuan dia bahwa yang ditempel apa, yang diedit bagian yang mana. Betul. Digitalnya. Kertas, bukan foto ijazah. Ya, kalau ijazah fisik, misalnya ijazah fisik, gambarnya atau fotonya ditempel-tempel, terus dianalisis ELA, itu nggak akan muncul. Kenapa? Karena kompresinya sama semua kan? Kompresi ketika dia difoto, gitu ya. Nah, sehingga otomatis nggak akan berlaku ELA di sana, nggak akan bisa menemukan tempelan-tempelan foto ini. Saudara Suryo yang memperlihatkan gini loh kertas, ini kertas ijazah aku, ini kertas ijazahnya Pak Jokowi. Oke, betul. Kalau yang punyaku ini terlihat harmonis. Karena kalau yang Pak Jokowi itu hijau-hijau. Berarti itu digitalnya lah yang membuat itu kemungkinan. Jadi gini, analisis ELA pun tidak sembarangan digunakan sebenarnya. Nggak semudah. Meskipun ada file digital apapun nggak semudah itu menggunakannya. Ada prosedurnya. Ada prosedurnya Bang. Analisis ELA adalah dokumen-dokumen asli yang baik ini. Yang disebarkan di media sosial. Apalagi akan menghilangkan jejak digitalnya, menghilangkan bagian-bagian dia. Jadi ELA itu nggak akan berfungsi lagi. Betul. Ahli forensik bekerja atau penyidik bekerja untuk menemukan file aslinya. Jadi mereka harus mencari file aslinya. Jadi namanya digital forensik itu hanya bisa menganalisis dari original source atau aslinya. Sebelah aslinya. Misalnya diedit di komputernya Bang Bil, berarti saya harus dapatkan komputer Bang Bil dulu. File itu di sana, nggak boleh ada tersebar di internet. Ketika udah tersebar di internet atau di media sosial, dia sudah dikompresi berulang kali. Bagian edit itu copy lah ya. Lebih sulit untuk ditemukan. Ini harus file aslinya. Yang diedit itu yang bisa. Bagaimana yang dilakukan Roy Suryo? Nah, itulah yang mereka lakukan, makanya nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Itu mereka lakukan bahkan fotokopi gitu ya. Fotokopi padahal aslinya mereka belum lihat, belum pegang dan segala macam. Makanya dokumen fisik itu hanya bisa dilakukan pemeriksaan forensik. Bukan digital forensik. Yang pasti bukan ELA. ELA itu kan bagian dari digital forensik untuk yang dilakukan si Roy kan, ijazahnya dia, dicek pakai ELA, ijazah dia dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi yang fotokopian atau yang scanner itu, dibandingkan juga gitu. Ini burung. Ada nggak burung? Nah, jadi gini. Ketika pun ada hal yang aneh di foto ijazah yang digital itu, berarti file digital itu yang sudah diedit. Ijazahnya. Karena dia nggak bisa analisis fisik. Karena dia mendapatkan kompresi gambar. Kompresi gambar itu hanya ada di file digital. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi udah paham, clear, udah benar-benar jelas dan rinci yang sudah dikatakan oleh Bang Joshua dengan YouTuber Nusantara, dengan juga temannya yang satu lagi. Ini sudah jelas. Memang benar, kalau tidak mendapatkan file aslinya, kita upload ke katakanlah media sosial, terus ada yang comot dan juga itu beberapa itu pasti ada yang hilang, ada yang copot atau segala macam foto-foto tersebut. Jadi sudah real bahwa ijazah Jokowi itu sudah asli. Jadi Roy Panci itu mengada-ngada dan benar-benar orang itu masa yang ditunjukkan itu fotokopi ijazah Pak Jokowinya. Secara analogika lah, mana ijazah aslinya yang real dari kenyataan dari ijazah dari Bapak Jokowi? Datangi rumahnya kalau benar-benar Bapak Jokowi itu punya ijazah atau tidak, tanya langsung ke rumah, urus, nggak usah kita masuk ke Barreskrim, masuk ke dalam bidang segala macam. Tanyakan langsung kalau kamu berani. Kalau berani udah diam. Roy Panci, Risma CS, Dr. Tifa. Jadi Anda itu kalau menganalisis sebuah dokumen itu harus yang aslinya. Jangan kopian dan kopian. Itu akan menjadikan gimana? Kesalahan fatal bagi Roy Panci dan Risma. Jadi membongkar ijazah Pak Jokowi akan menjadi malapetaka bagi Anda. Benar tadi. Benar. Hari Jumat tanggal 11. Ini total tentang dugaan tindak pidana menghasut
Maksud tuh. Lain untuk melakukan perbuatan pidana. Roy Panci. Atau mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik. Yang sifatnya menghasut, mengajak, mempengaruhi orang lain. Yang menimbulkan rasa kebencian atau berbencian atau menyebarkan kebencian elektronik yang bermuatan bohong sebagai pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW Haji Joko Widodo. Dalam proses penyelidikan, dalam gelar perkara ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Aduh, naik level Roy Panci. Dugaan pencemaran nama baik. Oke, pencemaran. Kemudian dalam 3 laporan selanjutnya, dalam laporan kedua, kan ada 5 laporan ya. Nah, laporan ini terbagi 2. Soalnya ada yang dicabut. Ada yang dicabut. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap asik naik level ya. Roy Panci, Rismon, ada 2 laporan yang akan segera diberikan kepastian hukum mengingat pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Walah, tidak hadir. Bisa dipahami ya? Bisa Pak Polisi. Besar. Yang pertama pencemaran nama baik itu ada pelapornya, ada penyidikan, penghasutan, ITE, 3 laporan naik penyidikan, 2 laporan akan segera diberikan kepastian hukum karena pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Itu rekan-rekan update-nya. Ya. Yang dicabut laporan yang berasal 1 dari Polda Metro Jaya, yang 1 dari Depok. Dari Depok. Jadi saat ini nanti yang tahap penyidikan adalah 4 laporan polisi. 4 laporan polisi. Yang pertama 1 laporan polisi, yang kedua 3 laporan polisi. 3 laporan polisi. Tambah polisi Pak Hadi. Jadi saya ulangi Mas ya. Jadi dalam setiap penerimaan laporan polisi ada tahap namanya pendalaman, penyelidikan. Penyelidikan itu adalah pengumpulan fakta-fakta barang bukti untuk menentukan apakah peristiwa ini ada dugaan pidana atau tidak. Ujungnya gelar perkara, ada dugaan tidak pidana, maka tahap selanjutnya adalah tahap penyidikan. Di tahap penyidikan tujuannya adalah untuk mengungkap siapa membuat terang peristiwa pidana dan mengungkap siapa tersangkanya. Nah, inilah sekarang di tahap yang kedua ini sekarang. Ya, jadi benar tadi sudah dikatakan oleh Bapak Hadi, akhirnya Roy Panci di Rismon CS dan Dr. Tipa naik kelas ke tahap penyidik. Percayalah, bila mana Anda itu namanya kamu itu mau bertindak semenono, persiapan saja Anda jeruji besi sudah menanti Anda. Jadi jangan salahkan lagi. Kalau Bapak Polisi itu sudah benar menjalankan prosesnya itu sudah benar. Jadi untuk Roy Panci itu persiapan saja. Kamu mau pinter argumentasi, berdebatnya pinter, tapi kamu itu menyalahi aturan yang sudah berlaku di negara ini,
yaitu namanya penghasutan dan juga pembencian. Tuh, ya, sudah persiapan naik kelas ke level yaitu apa? Penyidikan, persiapan. Mungkin berapa bulan lagi dari kepolisian, dari screen itu persiapan naik lagi ke dalam apa? Gitu aja. Roy Panji, Roy lagi. Kamu itu harus sadar, ya Allah. Dulunya kamu Roy Panji di sidang MPR, kamu tidur, pancinya dibalikin dulu ke Istana Negara. Ya, jangan tiba-tiba kamu mau menjatuhkan insinyur Bapak Joko Widodo yang sudah berterluka, yang sudah sinergi di dalam negara ini, sudah banyak jasanya di negara ini. Kamu enak-enaknya di MPR duduk manis tidur, Pak Jokowi itu memikirkan masyarakat dan negara Republik Indonesia ini. Anda punya kamu belum jadi kepala negara, belum pernah sama sekali. Anda bisanya cuma menjadi provokatif bagi bangsa ini.